Artinya apa ya? Bukan karena kita ini tidak senang dengan habaib, akan tetapi habaib mengaku di darahnya, di badannya ngalir darahnya Nabi Muhammad SAW. Demi Allah pulau gak terima, demi Allah pulau boten terima, gak pantes, gak pantes. Satu. Yang nomor dua, nyampe embun-embun dan saya ya. Apa ini maaf, mungkin 50 tahun lagi kula jenengan wis mati, 50 tahun lagi kula jenengan wis ninggal, wis mati. Ini setelan YouTube Habib Rizik gurune NU. Iki kula jenengan wis mati, anake dhewe. Oh, Habib Rizik iki gurune NU to, sing ngelokne Gus Dur buta mata buta hati. Selamat siang para pecinta kebenaran. Selamat siang orang-orang yang memfungsikan akalnya dengan baik. Anugerah Allah terbesar untuk manusia yang membedakan antara manusia dengan hewan. Al-insan hayawanun natiq. Dari pikirannya saudara, dari akalnya perbedaan kita dengan hewan. Manakala manusia sudah menghilangkan fungsi akalnya, berarti tinggal hayawan, natiknya nggak ada. Selamat siang kepada kalian semua. Di siang hari ini saya akan membacakan surat dari Kiai Haji Muhammad Najih Maimun tentang kontroversi gerakan anti Habib Ba'alawi. Ini judulnya udah bau-bau fitnah, tapi oke lah, kita akan baca karena ada poin-poin yang bagi saya menarik dan perlu untuk kita renungkan, serta Habib-Habib semuanya perlu Anda renungkan nih. Rekomendasi, permintaan, keinginan Gus Najih salah satunya, berbenah dirilah kau para habaib, tegurlah Habib-Habib yang menyimpang secara statement dan kelakuan. Beliau sebutkan nama Bahar Smith, tapi sayang seribu sayang, beliau nggak sebutkan nama Taufik Assegaf, beliau nggak sebutkan nama Pak Rizik Syihab, beliau nggak sebutkan nama Hanif Al-Atos, cuma berani menyebutkan nama Bahar Smith. Padahal mereka juga sama yang bermasalah di dalam statementnya banyak. Tapi oke lah, kita akan baca ya. Surat Kiai Haji Muhammad Najih Maimun tentang kontroversi gerakan anti Habib Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya kami memohon maaf kepada seluruh habaib, ulama dan kiai yang hadir, khususnya pada Habib Quraisy Baharun dan Habib Hanif Al-Atos yang mengundang kami untuk hadir pada acara diskusi strategis tertutup di Kuningan, Jawa Barat ini. Bahwa kami mohon maaf tidak bisa hadir pada acara ini. Meskipun demikian, kami sangat mendukung terselenggaranya diskusi ilmiah ini dan kami selalu mendoakan agar diskusi-diskusi seperti ini bisa memperkuat tali silaturahmi antara habaib dan ulama, serta sebagai tempat konsolidasi penguatan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam masalah penghormatan terhadap Ahlul Bait yang akhir-akhir ini terus-terusan hendak dirusak oleh oknum-oknum yang ingin menjauhkan umat Islam dari kecintaan kepada zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan anti habaib di Indonesia dipimpin Imaduddin Utsman bukan hal baru. Pada tahun 2020 pada fanpage Generasi Muda NU Banten, Imad menulis artikel berjudul Habaib Bukan Ahlul Bait. Kami telah membahas gerakan anti habaib ini yang dimotori oleh Imaduddin Utsman, Mogi Nur Fadil, Nur Ikhya Salafi, Hadi Negara, Fuad Plere dan lain-lain ini sejak awal mereka membangun argumentasi dan mengkonsolidasikan gerakan 1 atau 2 tahun yang lalu. Patut dicurigai bahwa gerakan ini tidak berkembang secara organik, namun merupakan hasil desain dari pihak-pihak jahat yang ingin memecah belah umat Islam. Bukan tidak mungkin jika gerakan ini disokong oleh kelompok-kelompok jahat seperti oligarki dan sebagainya. Ini membuat kita sesama muslim justru
sibuk berjibaku dalam konflik internal, padahal tantangan dari luar sangat mungkin bisa mengancam kita semua. Model mengadu domba ala PKI patut kita curigai, apalagi oknum-oknum Kristiani benci pada kalangan habaib yang mengawal akidah umat melalui syiar selawatan dan maulidan. Dikira Kiai Imad dan ulama-ulama yang lain yang berada di barisan Kiai Imad tidak selawatan dan tidak maulidan gitu. Gimana sih ini Gus Naji ini? Kelompok itu juga benci pada kalangan kiai karena mengawal akidah melalui pesantren. Kiai Imad itu punya pesantren loh bos, hati-hati. Justru ini Gus Naji yang pada akhirnya faktanya memfitnah. Kalau Kiai Imad bukan orang pesantren, tidak punya pesantren, tidak punya santri, tidak mendidik anak-anak di pondok, baru mungkin ente bisa menuduh kayak gitu Gus Naji ya. Ini faktanya beliau juga punya pesantren, santrinya juga ada. Gimana sih? Kacau kan ini. Jadi logikanya cacat logika fallacy. Tak heran sosok-sosok seperti Gus Wapi dibenci komunitas Kristiani, dan sosok seperti Idrus Romli juga dibenci oleh kalangan Wahabi dan liberal yang memiliki hubungan erat dengan kelompok Salibis. Posisi kami jelas. Intensi gerakan yang Imaduddin DKK buat ini adalah untuk mempertentangkan dan mengadu domba antar warga negara, yaitu kaum muslimin dengan para habaib dengan kedok penelitian ilmiah. Padahal argumentasi yang mereka bangun sama sekali jauh dari kata ilmiah, karena mereka menolak metodologi penetapan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama fikih dan ngotot menggunakan metodologi mereka sendiri yang mereka klaim lebih modern dan akurat, padahal tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Padahal fikih itu bisa sangat fleksibel. Kita kasih contoh aja, misal Imam Syafi'i. Jelas Imam Syafi'i itu ada kaul qadim, ada kaul jadid. Idza ta'aradul qadim wal jadid quddimal jadid alal qadim. Di mana-mana bentrok antara kaul pendapat Imam Syafi'i yang lama dengan yang baru, maka ambil yang baru. Itu Imam Syafi'i. Jadi fikih itu senantiasa akan berubah sesuai dengan konteks zaman. Kalau kemudian ukurannya fikih ya, bagi saya nih Gus Naji ini gimana sih? Biasa fikih itu berubah. Imam Syafi'i seperti itu kok. Ya. Oke lah, dia mengeluarkan argumen yang menegaskan bahwa posisinya memang meyakini bahwa habaib itu zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ada di poin kesimpulan nih yang menarik nih. Saya masuk ke poin kesimpulan karena di atasnya panjang sekali dia mengeluarkan argumentasi kitab-kitab dan lain sebagainya. Dan itu semuanya sudah dibantah oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, atau minimal bukan bantahan ya, ada argumentasi bandingnya. Ya silakan aja masyarakat mengikuti yang mana, monggo ya. Ada argumentasi bantahannya atau pembandingnya. Kita akan langsung ke kesimpulan nih, karena di sini poin paling ngenaknya. Dari sini jelas bahwa kami menolak sama sekali gerakan anti habaib yang dipropagandakan oleh Imaduddin Utsman dan para pendukungnya, dan mengecam gerakan tersebut yang jelas ingin menjauhkan umat Islam dari kitab-kitab fikih Ahlussunnah wal Jamaah dan mengadu domba antar umat. Meskipun demikian, kami meminta kepada semua kalangan untuk tidak terprovokasi, terlebih sembari terus menyuarakan counter argumentasi agar umat Islam tidak tersesat dan terbujuk dengan ajaran mereka. Sudah saatnya dilakukan introspeksi diri berbagai kalangan yang terkait dalam pusaran polemik ini, baik dari kalangan habaib, ulama, atau umat Islam secara umum, untuk memprioritaskan kedamaian, menahan diri dari berucap kasar dan caci maki, kelakuan refleksi dan berbenah diri, serta saling mengingatkan jika memang ada sebagian dari kita yang memperlihatkan sikap dan akhlak yang kurang baik di mata Islam dan di mata masyarakat luas, seperti oknum Habib yang memposting kata-kata sombong dan kurang pantas di sosial media, melakukan pemukulan terhadap orang lain karena emosi dan sebagainya. Kami semua meyakini, maksud semua itu siapa? Kami meyakini aja ya, jangan pakai semua. Kami meyakini bahwa dalam hal keutamaan nasab, para habaib
memanglah memiliki maziyah atau keutamaan. Namun antara kalangan habaib dan bukan habaib bersifat setara di depan hukum syariah dan hukum negara NKRI yang mengaku sebagai negara yang anti rasisme. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. HR Bukhari Muslim. Terdorong dari rasa sayang dan khawatir, kami akan terjadi upaya-upaya keji sebagaimana yang dahulu terjadi kepada para ulama, di mana banyak tokoh agama menjadi korban di tahun 66. Maka kami memberi masukan kepada para sepuh Habib dan juga kepada Robitoh Alawiyah supaya senantiasa memberi nasihat dan mengingatkan jika ada sebagian oknum yang bertindak kurang baik dan kurang bijak seperti Habib Bahar yang berkata, ini darah Rasulullah, kamu tidak. Dan ucapan Habib Alauddin Palembang bahwa Wali Songo tidak ada hubungan nasab dengan Ba'alawi dan hanya hubungan sejarah saja. Kalau tidak ada pernyataan tegas dan klarifikasi dari para habaib sepuh dan Robitoh, maka kami khawatir pernyataannya seperti itu dianggap mencerminkan sikap dan pemikiran yang diterima di seluruh kalangan habaib. Kok cuma dua yang disebutkannya? Novel Ali Drus sebut dong, Taufik Assegaf juga sebut, yang mengatakan bahwa umat Islam bila ikut Al-Quran tidak ikut Habib itu akan tersesat. Taufik Assegaf juga mengatakan bahwa ulama-ulama itu adalah pengawal para habaib. Pak Rizik Syihab di beberapa kesempatan memprovokasi luar biasa umat Islam, khususnya muhibbinnya. Sebutkan dong, benahi. Kebayang nggak kalau kemudian apa yang direkomendasikan oleh Gus Najih ini memang dilakukan oleh Robitoh Ba'alawi. Jadi ketua Robitoh Ba'alawi memanggil Taufik Assegaf, memberikan nasihat kepadanya. Jadi dia ngomong kepada dia sendiri di mimbar ceramah, hei Taufik Assegaf, ente mengeluarkan statement yang tidak benar. Itu harus tuh. Jadi ketua Robitoh Ba'alawi harus memarahi Taufik Assegaf yang mengeluarkan statement seolah-olah habaib ini di atas Al-Quran. Termasuk imam besar umat FPI itu mesti memanggil Rizik Syihab. Panggil, itu kan para petinggi sesepuh Ba'alawi. Jadi imam besar umat FPI itu manggil Rizik Syihab, Rizik sini. Dialog dengan dirinya sendiri tuh. Kalau Bahar baru dipanggilnya oleh ketua Robitoh, diingatkan. Ya, jadi keren tuh. Hanif Alatos oke lah bisa dipanggil oleh ketua Robitoh. Itu mesti semuanya. Kalau kemudian Gus Najih hanya menyebutkan dua nama dan tidak Habib-Habib yang lain yang menyesatkan sejarah Republik ini apalagi, maka akan terjadi terus masalah, Pak. Itu sebetulnya yang juga kita inginkan. Gak ada tuh pernah dari kalangan mereka misal spesifik menegur atau menyalahkan atau meluruskan statement Bahar Smith, meluruskan pernyataan Taufik Assegaf. Gak ada. Agar ini kan urusan komunitas, urusan marga tertentu, karena memang banyak yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dibenarkan oleh dalil apapun, ya. Taufik Assegaf itu salah satunya. Jadi kurang menyebutkan nama ini. Taufik Assegaf mestinya disebutkan ini. Gus Najih. Ya, malah terus membela diri kan, dan tidak pernah merasa salah. Tidak menegur Habib-Habib yang kemudian ucapannya keliru. Nggak ada tuh. Mana ada? Malah terus aja menghantam orang lain yang kemudian mengkritik dari kelompok mereka yang memang sesat dan menyesatkan dan memang harus diluruskan. Berbenah dirilah, berbenah diri itu bagus tuh apa yang disampaikan oleh Gus Najih ini. Kalau tidak seperti itu maka akan dianggap kalimat yang diucapkan oleh Taufik Assegaf
provokasi yang diucapkan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan, pemalsuan sejarah, itu bakal dianggap sebagai diterima oleh semua habaib. Kan itu, nanti kacau, maka satu klan lah kena. Begitu bos ya. Kami berharap dengan kita saling berbenah diri serta menjaga lisan dan perbuatan, maka kita semakin naik derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan kelompok Imaduddin DKK ini tidak lagi memiliki alasan lagi untuk membesarkan gerakan mereka sehingga tidak laku di masyarakat, karena masyarakat melihat kebenaran, ketegasan dan kesejukan yang kita perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam sekarang ini butuh persatuan, dan persatuan akan sulit tercapai jika tidak ada kedamaian. Maka untuk mencapai suasana yang damai dan adem, maka seyogianya bagi kita mengedepankan sikap rendah hati, mawas diri, mampu bersikap adil, dan mau mengalah untuk kebaikan dan persatuan kaum muslimin. Sebagaimana maklum bahwa tidak ada manusia yang sempurna tanpa kekurangan, tanpa terkecuali kalangan ulama, kiai dan habaib. Kita mengakui bahwa di kalangan ulama dan kiai ada kekurangan, seperti ada sosok seperti Gus Miftah, Gus Muafiq dan sebagainya. Di kalangan habaib juga ada kekurangan. Maka dari itu kami mengajak untuk sama-sama menjaga persatuan dan kedamaian, serta menahan diri untuk tidak bersifat sombong, emosi yang berlebihan dan sebagainya. Justru dengan begitu maka gerakan Imaduddin DKK itu bisa lebih mudah kita redam dan kita hentikan, karena tujuan mereka agar terjadi permusuhan antar golongan habaib dan masyarakat gagal terlaksana. Oh, ada lagi nih, saya kelewat bacanya. Sesekali baik rasanya jika dimunculkan sikap mengalah dari kalangan habaib atau kiai, karena kita semua tentu tidak menginginkan polemik ini akan berujung pada konflik pertumpahan darah yang pastinya akan merugikan secara besar-besaran kepada semua pihak. Ya, itu bagus tuh apa yang disampaikan oleh Gus Naji, merekomendasikan untuk para habaib ini cobalah berbenah diri. Keren tuh, positif banget itu. Lalu panggil habib-habib yang menjadi oknum kalau memang dirasa itu tidak benar. Spesifik sebutkan namanya, atau merilislah pihak Robito Balawi merilis habib-habib yang dirasa menyimpang dari statement sejarah dan lain sebagainya. Mungkin di sana ada rilisnya. Taufik Assegaf sudah ditegur oleh Ketua Robito Balawi. Kemudian Rizik Syihab sudah ditegur, sudah dirilis gitu loh. Kemudian Bahar Smith sudah ditegur, Hanif Alato sudah ditegur, Novel Ali Drus yang mengatakan yang mengkritik Habib itu sama dengan iblis sudah ditegur, dan yang lainnya yang memalsukan sejarah. Ali Jindan sudah ditegur. Oh tuh keluarkan surat minimal seperti itu, biar kita tidak ada lagi alasan. Oh benar, ternyata Robito itu sebetulnya benar, supaya kita ada alasan untuk berkesimpulan bahwa oh benar, Robitonya memang benar, ini bukan ajaran dari Ba'alawi, ini oknum-oknumnya aja. Tapi kan nggak ada tuh surat-surat kayak gitu yang menegaskan bahwa oh ucapan ini nggak benar nih, ucapan Taufik Assegaf yang seolah merasa lebih tinggi daripada Al-Quran, nggak ada itu yang meluruskan. Ucapan Pak Rizik yang memprovokasi itu nggak ada tuh yang meluruskan, soalnya kan diterima oleh semuanya, tidak ada teguran. Maka bagus satu kali lagi apa yang disampaikan, yang diinginkan, yang direkomendasikan oleh Gus Naji ini memang diterapkan, dilakukan oleh Robito Balawi. Kalau memang Anda itu tidak menyimpang di dalam agama, tidak merasa ingin membuat kasta di dalam agama, tidak merasa menyimpangkan sejarah Republik ini dan lain sebagainya, kalau dirasa tidak seperti itu, maka harus ada klarifikasi yang kemudian jelas di sini. Begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.